Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Senin 3 Juni 2024 bersama Pastor Revi Tanot dari Manado. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa lagi sahabat Fresh Juice yang terkasih. Apa kabar semua? Kita diberkati oleh Tuhan dengan hari yang baru. Maka mari kita juga memberkati seluruh hidup dan karya kita hari ini dengan mendengarkan dan merenungkan Injil Tuhan yang diambil dari Injil Markus pasal 12 ayat 1 sampai 12. Pada suatu hari Yesus berbicara kepada imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan kaum tua-tua dengan perumpamaan. Katanya, adalah seorang membuka kebun anggur dan membuat pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian disewakannya kebun anggur itu kepada penggarap-penggarap. Lalu ia berangkat ke negeri lain. Ketika sudah tiba musim panen, ia mengutus seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima sebagian dari hasil kebun. Tetapi hamba itu ditangkap dan dipukuli oleh para penggarap, lalu disuruh pergi dengan tangan hampa. Kemudian pemilik kebun anggur itu menyuruh pula seorang hamba lain kepada mereka. Orang itu mereka pukuli sampai luka kepalanya dan sangat mereka permalukan. Lalu pemilik itu menyuruh seorang hamba lain lagi, dan orang itu mereka bunuh. Dan banyak lagi yang lain. Ada yang mereka pukul dan ada yang mereka bunuh. Kini tinggal satu orang, yakni putranya yang terkasih. Dialah yang akhirnya diutus kepada mereka, sebab pikirnya putraku pasti akan mereka segani. Tetapi penggarap-penggarap itu berkata seorang kepada yang lain, dia itulah ahli waris, mari kita bunuh dia, maka warisan ini menjadi milik kita. Mereka menangkap dan membunuh dia, lalu melemparkannya keluar kebun anggur itu. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh pemilik kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggurnya kepada orang-orang lain. Tidak pernahkah kalian membaca ayat ini? Batu yang dibuang oleh para tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Itulah tindakan Tuhan, suatu hal yang ajaib dalam pandangan kita. Lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus karena mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, maka mereka pergi dan membiarkan Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, dengan sangat bagus Yesus menggambarkan dalam bentuk perumpamaan relasi pasang surut antara Allah dan umat pilihannya bangsa Israel, khususnya antara Allah dengan para pemimpin Israel. Kita tahu bersama bahwa umat Israel adalah bangsa pilihan Allah yang oleh Nabi Yesaya disebut sebagai kekasih Allah, yang digambarkan sebagai kebun anggur Tuhan. Jadi umat Israel adalah kebun anggur Tuhan yang sangat Tuhan sayangi. Karena itu Tuhan pelihara dengan baik, rawat dengan baik agar menghasilkan buah-buah anggur yang manis. Anggur yang ditanam adalah anggur pilihan, adalah bibit-bibit unggul. Akan tetapi sayangnya hasilnya sangat mengecewakan.
Bukan buah anggur yang manis yang dihasilkan, tetapi buah anggur yang asam, bahkan pahit. Maka Tuhan menjadi kecewa, bahkan marah. Di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 5 ayat 7, melalui Nabi Yesaya, Tuhan berkata, "Kebun anggur Tuhan semesta alam ialah umat Israel, dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran." Maka Tuhan kecewa sebab kasih dan pemeliharaan Tuhan, berkat-berkat dan anugerah yang Tuhan berikan tidak menghasilkan buah-buah kebaikan, tetapi buah-buah kelaliman, buah-buah keserakahan, egoisme, orang hanya ingat diri sendiri, menjadi rakus, dan hanya mencari keuntungan dari apa yang Tuhan berikan. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, dalam Injil hari ini, Yesus melalui perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur Tuhan, mengecam para pemimpin bangsa Israel. Ialah para imam kepala, para ahli Taurat, para tua-tua Israel yang ternyata lebih mementingkan diri sendiri ketimbang memperhatikan umat Allah yang dipercayakan kepada mereka. Dan dalam sejarah, para pemimpin Israel ini telah menganiaya bahkan membunuh para nabi yang datang diutus Allah untuk menyampaikan kebenaran, untuk mengingatkan umat Israel agar berjalan dalam terang Tuhan. Akan tetapi semua mereka aniaya dan bunuh. Malah mereka ingin membunuh Yesus karena telah mengganggu kesenangan dan ketenangan mereka, membuka aib mereka, membuka dosa-dosa dan kesalahan kemunafikan mereka. Karena itu mereka sangat membenci Yesus. Mereka sangat membenci kebenaran yang disampaikan Tuhan. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, kecaman Yesus kepada tua-tua Israel, kepada imam-imam kepala, para ahli Taurat, kita akui dengan rendah hati, adalah juga kecaman Yesus buat kita. Allah memberikan kita hidup untuk kita olah, untuk kita kembangkan. Karena itu Allah memberikan kita kebun anggur kehidupan untuk kita rawat, kita jaga, kita olah, agar supaya apa yang Tuhan berikan, bumi kita ini, tempat kita hidup dengan semua penghuninya, menjadi tempat yang membawa damai sejahtera bagi kita. Dan ini yang perlu untuk kita kembangkan dan usahakan. Akan tetapi harus kita akui banyak yang hanya mencari keuntungan bagi diri sendiri, malah merusak lingkungan dengan sampah, dengan polusi, dengan sikap-sikap yang tidak terpuji, yang tidak bertanggung jawab, hanya membiarkan saja semuanya terlantar begitu saja. Di pihak lain, banyak juga dari kita mungkin hanya berpangku tangan, tidak peduli, tidak mau berusaha mengembangkan diri, melipat gandakan talenta yang Tuhan berikan. Dengan kata lain, tidak mengusahakan agar kebun anggur yang Tuhan berikan kepada kita untuk kebaikan kita, tidak kita kembangkan dengan semestinya. Kita malas bekerja dan hanya duduk santai, bermain game, hanya mengutak-atik HP, menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak berguna. Sahabat Fresh Juice, ada satu pertanyaan yang lucu sekaligus juga ironis bagi kita. Pertanyaannya begini: di manakah tempat tersimpan harta karun yang paling berharga di dunia ini? Anda tahu jawabannya? Jawabannya adalah dalam kubur. Mengapa dalam kubur? Karena ternyata dari 100% kapasitas, kemampuan otak dan akal budi yang Tuhan berikan kepada kita,
termasuk semua talenta dan banyak berkat lagi, potensi-potensi dan kapasitas diri kita yang Tuhan anugerahkan kepada kita, sampai kita mati hanya 10% yang kita gunakan serta kembangkan. Selebihnya yang 90% tertimbun di dalam kubur, sia-sia, tidak kita gunakan semasa hidup karena lalai dan tidak mau berusaha. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, dari inspirasi Injil hari ini mengenai penggarap-penggarap kebun anggur, Yesus mengajak kita, mari kita menjadi penggarap-penggarap kebun anggur Tuhan yang baik dan bertanggung jawab. Kita menjadi penggarap kehidupan yang maksimal dan optimal. Jangan hanya setengah-setengah, jangan hanya pas-pasan atau mediocre, jangan hanya suam-suam kuku. Mari kita buat yang terbaik, do your best untuk kemuliaan Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan untuk mengembangkan seluruh potensi, anugerah, talenta yang Tuhan berikan demi untuk menjadi berkat baik bagi diri sendiri, keluarga, tapi teristimewa untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Hidup ini adalah kesempatan bagi kita untuk menghasilkan buah-buah kehidupan, buah-buah kebaikan demi kerajaan Allah. Dan Yesus katakan, dari buah-buah itulah orang akan mengenal bahwa kita ini adalah pengikut-pengikut Kristus. Karena buah-buah kebaikan yang kita hasilkan, dari hasil kita mengolah hidup ini dengan bertanggung jawab dan optimal. Ingatlah, Yesus telah berjanji, Aku datang supaya mereka hidup dan hidup dalam kelimpahan. Semoga oleh karya tangan dan seluruh hidup kita menjadi berkelimpahan dan kita dapat berbagi berkat bagi sebanyak mungkin orang. Untuk itu, semoga kita sekalian senantiasa dikuatkan, dilindungi, dan diberkati oleh Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice, Senin 3 Juni 2024. Terima kasih kepada Pastor Revi untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.